seperti dapat itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati. Gak ada kata-kata adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar. Untuk kasus sendiri, rekan-rekan sudah sering tanyakan pada saya bahwasanya semenjak 3 bulan terakhir ini kita melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para saksi, kemudian kita melakukan analisa bukti-bukti digital baik itu CCTV maupun telepon seluler. Kita sering melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maupun orang-orang yang curigai. Nah, 2 minggu lalu MR yang kemarin datang ke Polda mengaku dia sudah mengakui perbuatannya, namun kami masih ragu. Kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengajukan diri sebagai JC. Hingga kemarin dia datang ke Polda, kemudian didampingi oleh kuasa hukumnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian kita lakukan penangkapan. Dari 4 orang ini kita sudah menetapkan 4 tersangka, 5 termasuk MR. Yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu YH dan MR. Untuk yang perannya Pak? Perannya dari kelima ini apa sih Pak? Dari mulai dana? Dari MR sendiri ini dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban, kemudian dia menunggu di garasi ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban di luar. Namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Mel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Mel ke dinding. Ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban suami Ibu Tuti ini. Ada kita temukan bercak darah di bajunya, sehingga kita kuat dugaan kita bahwa YH ini sebagai pelaku, sehingga kita lakukan penahanan bersama-sama dengan MR. Istrinya kan? Kita untuk pertimbangan penyidik untuk istri muda dan 2 orang anaknya kita sekarang belum melakukan penahanan, semuanya sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kalau bercak darahnya itu didapatkan dari baju yang mau periksa atau kemarin diperiksa itu? Menurut keterangan dari MR bahwa baju ini digunakan pada saat malam itu YH mengajak MR ke TKP. Sehingga inilah kita memiliki alat bukti yang kuat terhadap kasus ini untuk melakukan penahanan dan menetapkan tersangka terhadap YH. Kalau MR ini menyerahkan diri dan melakukan pengakuan ini alasannya apa? Jadi mungkin dia selama ini merasa ada tekanan, sehingga memang 2 minggu lalu dia sempat mengaku pada saat kita lakukan pemeriksaan. Namun kita sendiri belum yakin. Dan kemarin menurut pengakuan dia sudah berdiskusi dengan keluarga dan kuasa hukumnya. Alangkah bagusnya kalau dia lebih baik menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatan. Berarti setelah ini apa yang dilakukan setelah ini? Setelah ini kita masih mendalami motif para tersangka ini, kemudian kita juga masih mengumpulkan bukti-bukti lain, kemudian mencari barang bukti yang digunakan untuk melakukan. Kemungkinan ada tersangka tambahan? Sementara belum, namun tersangka kita sudah 5 sekarang. Ya, kita nanti mendalami peran masing-masing daripada tersangka, kemudian mencari kemungkinan ada peran-peran lain di balik kasus ini. Dan TKP ini kan sempat dibersihkan ya Dan ya? Itu atas perintah siapa Dan?
Waktu itu untuk TKP sendiri itu memang sempat ada pembersihan TKP, bukan pembersihan. Jadi yang membersihkan pertama itu adalah MR yang bersihkan darah di lantai, kemudian juga memasukkan baju-baju ke kamar. Berarti pelaku utama ini si Y itu berarti sementara dan Ya, kita duga 2 orang yaitu yang sekarang ditahan IH. Soal justice kolaborator nanti sama aja. Untuk justice kolaborator kemarin sudah ada pengajuan, nanti akan diajukan ke LPSK. Tinggal menunggu dari LPSK apakah diterima atau tidak, terutama perlindungan saksi ya nanti ya. Untuk MR sendiri sekarang kita tempatkan di tempat khusus, jadi kita tidak bersatu dengan tahanan lain. Berarti MR ini bukan eksekutor ya? Menurut pengakuan dia, sementara ini dia bukan eksekutor. Jadi sementara kita lakukan pengawasan dia di tempat khusus, demikian juga keluarganya kita berikan pengawasan. Sudah terang benderang begitu ya. Ya mudah-mudahan kita akan lebih terang lagi ke depan. Nah kita masih menggali terus, terutama motif yang sudah kita temukan ya. berarti sementara motif belum. Nanti kalau motifnya sudah ada, kita akan sampaikan pada rekan-rekan semua. Bisa dikonfirmasi Pak terkait dengan penetapan tersangka yang kasus pembunuhan Subang? Ya, alhamdulillah terkait dengan pengungkapan kasus Subang pada tanggal 17 kemarin sudah ditetapkan 5 orang tersangka, di mana 2 sudah dilakukan penahanan, yaitu saudara D dan saudara Y. Nah, memang kemarin sempat hadir saudara D di Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Nah, sementara memang kita melakukan pendalaman karena ini kan memang harus dirangkai kembali terkait peristiwanya, kemudian memperkuat kembali kesaksian-kesaksian dan melengkapi beberapa pemeriksaan-pemeriksaan, sehingga memang kita belum melakukan rilis atau mengungkap secara penuh kepada publik. Kehadiran saudara D di Mapolda itu atas panggilan Polda atau beliau datang dengan alasan lain, Pak? Jadi memang saudara D datang pada tanggal 16 Oktober ya. Datang bersama pengacaranya, memang datang untuk menyampaikan terkait dengan inisiasi untuk menjadi justice kolaborasi. Tetapi dari pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 19 September sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara D ini dan memang sudah ada pengakuan di dalamnya. Jadi atau sudah ada hasil keterangan yang memberikan data bahwa memang kejadiannya tentang siapa-siapa pelaku semua sudah disampaikan. Jadi memang kita sudah mendapatkan data yang cukup kuat ya, termasuk D sebagai salah satu tersangka. Jadi penetapan 5 orang tersangka ini setelah dia memberikan informasi kepada penyidik begitu Pak? Memang kita juga berusaha melakukan pengungkapan perkara dengan menguatkan alat bukti. Kita juga sudah mempunyai beberapa alat bukti yang memang menguatkan dan mengarah kepada beberapa tersangka ini ya. Nah, tetapi pengakuan tidak menjadi syarat utama untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Nah, hanya memang waktunya memang hampir bersamaan. Nah, sehingga pada saat itu kita tidak melihat bagaimana dia datang atau menilai bagaimana posisinya dia, tetapi kita sendiri sudah mempunyai data yang bisa menguatkan terhadap 5 tersangka tersebut, termasuk saudara D ini. Informasinya kemarin D ini datang untuk jadi justice kolaborator. Apakah itu diterima oleh kepolisian? Masalah justice kolaborasi ini kan itu nanti akan ada segmennya sendiri ya, dengan syarat tertentu. Nah, di mana memang kita sendiri dalam penyidikan berusaha untuk melakukan pengungkapan dulu dan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, kalaupun misalnya memang ada kontribusi dari yang bersangkutan, nanti itu akan menjadi pertimbangan di penyidikan nanti. Penetapan tersangka terhadap 2 orang itu dasarnya apa, Pak? Tentunya alat bukti yang sudah cukup ya. Nah, sehingga penyidik punya keyakinan bahwa memang ada keterkaitan antara kejadian dengan TKP dan juga kepada tersangka, sehingga keyakinan penyidik ini dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk kedua atau kelima tersangka ini. Dengan penetapan itu apakah sudah ada pihak yang ditahan, Pak? Jadi sudah 2 orang yang ditahan, yaitu saudara D dan saudara Y. Yang 3 kenapa masih belum ditahan ya Pak? Ini masih ada pertimbangan penyidik, nanti tetap juga akan kita melalui proses yang sama dengan yang lain, tetapi ini kan
masih melakukan pendalaman semua. Kalau peran-perannya sendiri Pak, apa udah ada? Tapi pelan-pelan, kita masih belum info secara penuh karena memang kasus ini cukup rumit dan cukup makan banyak energi ya. Nah sehingga memang penyidik itu berusaha mengerjakan secara hati-hati sesuai dengan norma hukum sehingga betul-betul bisa akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Berbagai hal yang kita lakukan seperti memeriksa saksi kurang lebih sekitar 216 saksi, kemudian 218 saksi, kemudian kurang lebih sekitar 118 alat bukti yang diperiksa. Nah kemudian 3 bulan terakhir memang penyidik cukup agresif melakukan pemeriksaan secara intens terhadap beberapa saksi dengan pemeriksaan tambahan dan juga saksi baru, di mana kurang lebih 47 saksi diperiksa kembali di 3 bulan terakhir. Kemudian dari beberapa saksi-saksi yang lain termasuk tersangka-tersangka ini juga dilakukan pemeriksaan berulang. Nah ini terus siang malam dan secara estafet penyidik juga bergerak dari beberapa TKP dan juga beberapa lokasi yang dimungkinkan bisa dilakukan pengungkapan. Nah memang kami mohon maaf tidak menginformasikan dan juga penyidik tidak menginformasikan selama 3 bulan bekerja karena memang berharap bahwa proses ini tidak terganggu sehingga memang sangat minim informasi yang kita berikan kepada publik. Namun alhamdulillah dengan pengungkapan perkara ini, insya Allah setelah semuanya kita dudukan, kita lengkapi semua proses pemeriksaannya akan kita informasikan secara lengkap kepada publik nantinya. Hubungan pelaku ataupun tersangka terhadap korban kemudian inisialnya bisa dikonfirmasi Pak? Ini ada 5 tersangka, namun inisialnya memang kita belum buka dulu secara penuh, tetapi memang ada keterkaitan di antara mereka. Keterkaitan seperti apa bisa dijelaskan? Ada hubungan keluarga ya. Pendalaman yang kedua tersangka ini kan semua ada motif apa? Termasuk motif, ya kami juga melakukan pendalaman kembali. Nanti setelah lengkap pemeriksaannya nanti akan kita infokan. Apakah peran D ini Pak kehadirannya dengan menyerahkan diri itu memberikan kontribusi terhadap penetapan tersangka gitu? Masalah penyerahan diri ini itu adalah salah satu wujud kalau misalnya memang ada kontribusi ya. Tetapi penyerahan diri ini sebelumnya tidak relevan dengan hasil pemeriksaan yang kita punya. Nah pemeriksaan yang kita lakukan memang sebelumnya sudah ada hasil keterangan-keterangan dan juga sudah ada alat bukti yang didasarkan dengan scientific investigation yang dimiliki oleh penyidik. Sehingga memang tinggal kita dudukan dengan gelar perkara. Nah dari gelar perkara itu akhirnya bisa ditunjukkan memang ada keterlibatan dari 5 tersangka ini dan dengan melalui gelar perkara itu ditetapkan 5 tersangka ini sebagai pelaku atau orang yang terlibat di dalam perkara kejadian ini. Berdasarkan dari keterangan saudara D, apa yang membuat dia akhirnya ingin membuka kasus tersebut? Belum sampai ke sana. Apa nanti mungkin ke depan bisa bertambah tersangka? Penyidikan tetap berjalan, pemeriksaan juga tetap intens. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Kita tidak memungkinkan segala hal karena hasil pemeriksaan itu harus betul-betul objektif. Sehingga harus berdasarkan dasar yang kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jadi kita lihat saja perkembangan penyidikannya. Berarti ada kemungkinan bertambah tersangkanya Pak? Itu dia, kita tidak boleh berasumsi dalam hal penyidikan. Tetapi kita berdasarkan hasil penyidikan yang selama berjalan. Nanti kita lihat saja perkembangannya. Jadi untuk saat ini hanya 2? Sementara yang kita tetapkan sebagai tersangka ada 5 orang. Kemudian 2 orang sudah ditahan di Polda. Pak, kronologi lebih jelasnya Pak terkait kedatangan Dekla maupun Brigade? Kehadirannya waktu itu pada tanggal hari Senin tanggal 17 Oktober bersama pengacaranya menghadap kepada penyidik untuk menyampaikan dan mengajukan diri sebagai justice kolaborasi. Tetapi sebelumnya pada tanggal 19 September dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan terkait dengan para tersangka yang lain dan juga beberapa kejadian yang mengkaitkan para tersangka yang ditetapkan ini dengan kejadian tersebut sebagai pelaku. Sebetulnya apa sih Pak yang menyulitkan kasus Subang sampai dalam waktu ini baru
baru ada titik terang. Memang dalam penyidikan kasus, termasuk kasus yang ditangani ini, kita berusaha melakukan penyidikan secara akuntabel berdasarkan dengan norma hukum. Nah, di mana ada syarat tentang pembuktian yang berdasarkan hukum yang harus betul-betul kita dudukkan, sehingga penyidik tidak bisa sembrono menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah, setelah alat bukti ini cukup kuat dan meyakinkan, akhirnya penyidik melakukan gelar perkara dan bisa menyimpulkan dan menentukan siapa tersangkanya. Dan apa berkaitan dengan yayasan yang dikelola oleh anak? Itu masih kita dalami. Terima kasih. Makasih Pak Kabit. Oke.